Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Turahma dengan NIM 12102193037. Saya dari kelas HKI 5B. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai tentang kaidah-kaidah sosial yang ada di dalam media sosial. Langsung saja, yang pertama yaitu kaidah sosial yang berupa kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan yaitu kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah kesopanan itu berkaitan dengan sopan santun, tata krama, dan yang lainnya. Tentu dalam menggunakan media sosial ini perlu menggunakan kaidah kesopanan karena sekarang ini kita telah memasuki era masyarakat informasi, di mana masyarakat kita itu menjadikan informasi sebagai suatu kebutuhan. Masyarakat menjadi konsumen informasi dan juga memproduksi informasi. Oleh karena itu, kesopanan sangat diperlukan agar menggunakan bahasa yang sopan serta santun dalam memberikan informasi apapun itu. Yang kedua yaitu kaidah kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Kaidah kesusilaan ini mendorong manusia untuk berbuat baik dan juga menghindari perbuatan yang buruk. Dalam bermedia sosial, kaidah kesusilaan ini diperlukan karena agar kita tidak menyampaikan atau berkomentar yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga yaitu kaidah kepercayaan. Adalah kaidah sosial yang aslinya dari Tuhan yang isinya larangan, perintah-perintah, serta ajaran. Pelanggaran berarti menentang perintah Tuhan. Kaidah kepercayaan ini diperlukan dalam bermedia sosial karena kita sebagai pengguna media sosial tetap harus mematuhi serta menjauhi larangan yang ada di dalam kepercayaan masing-masing setiap orang. Yang keempat, ada kaidah hukum, yaitu aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara yang berwenang, sehingga berlakunya dapat dipertahankan. Dalam bermedia sosial tentunya harus sesuai dengan kaidah hukum, yang artinya tetap dengan tidak melanggar aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu contoh kaidah kesusilaan, yaitu dengan cara menghormati sesama yang artinya tidak membuli orang, kemudian berkata jujur, berlaku adil tanpa melihat kedudukan orang, kemudian membantu orang lain yang membutuhkan, serta berbuat baik kepada orang lain tanpa melihat kedudukan atau keturunan orang. Kemudian contoh yang ketiga yaitu contoh kaidah kepercayaan. Contohnya fitnah yang jelas dalam agama dilarang keras. Di era keterbukaan ini, informasi justru semakin marak dan medsos lagi-lagi dijadikan sebagai media untuk menyebarkannya. Tidak hanya fitnah, medsos juga menjadi ajang gibah, kemudian namimah atau adu domba, kemudian menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala yang terlarang secara syar'i. Kemudian yaitu contoh kaidah hukum yang tidak melakukan penipuan karena saat ini marak terjadi penipuan di media sosial. Kemudian tidak mencemarkan nama baik seseorang dan tidak menyebarkan berita bohong serta tidak melakukan tindak pidana. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai pelanggaran dari kaidah sosial beserta sanksi yang didapatkan. Yang pertama adalah kaidah kesopanan. Dengan menyebarkan berita hoaks, maka akan mendapatkan sanksinya, yaitu bagi orang yang menyebarkan berita-berita itu menimbulkan kebencian, permusuhan, dan mengakibatkan ketidakharmonisan di tengah masyarakat. Sanksi hukumannya atau pidana penjara selama 6 tahun serta denda 1 miliar. Yang kedua yaitu kaidah kesusilaan. Contoh pelanggarannya yaitu
dengan tindakan bullying akan mendapatkan sanksi berupa ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta. Yaitu kaidah kepercayaan. Contoh pelanggarannya yaitu menyebarkan konten pornografi yang sanksinya yaitu berupa pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik serta dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pelanggar pasal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda paling banyak 1 miliar. Selanjutnya yaitu kaidah hukum. Contoh pelanggaran yang sering saya temui yaitu penipuan di media sosial. Maka sanksinya yaitu tindakan pidana penipuan sendiri itu diatur dalam pasal 378 KUHP yang akan dipidana penjara paling lama 4 tahun. Yaitu pengalaman bermedia sosial saya dalam menaati kaidah sosial, yaitu ketika saya menerima berita yang belum saya ketahui benar atau tidaknya berita tersebut, tidak pernah saya menge-share berita-berita tersebut di media sosial karena saya itu bukan tipe orang yang apa-apa di-share di media sosial, termasuk mengenai berita yang belum tentu benarnya. Baik, yang terakhir untuk teman-teman online saya, yuk mari kita menaati kaidah-kaidah sosial yang sudah saya jelaskan tadi, karena itu tidak akan membuat rugi kalian, malah dengan kalian menaati kaidah sosial, kalian justru tidak akan membuat orang lain itu merasa sakit hati atau terhina atau membuat tersinggung untuk orang lain, serta dapat menggunakan media sosial dengan segi positif. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata saya dalam berucap. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.